Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Zafira dengan 3 digit NIM terakhir 016. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan eh, membuat tugas video untuk pertemuan. Tugas video ketiga, yaitu pengantar pemodelan dan kontrol PID, dasar dan aplikasi sistem yang dinamis. Next, di sini ada model level tangki dan kontrol proporsional. Pemodelan level tangki yaitu sistem dinamis sederhana, keseimbangan antara aliran masuk dan keluar. Lalu ada kontrol proporsional P. Prinsip dasarnya yaitu output kontrol proporsional terhadap error, yaitu perbedaan antara set point dan pengukuran. Tujuannya menjaga level cairan pada set point yang diinginkan. Lalu aksi kontrol atau katup berbanding lurus dengan error, dan kelemahannya itu selalu ada offset atau error steady state. Fungsi transfer pada sistem level tangki. Representasi matematis mengubah persamaan diferensial waktu ke domain S atau Laplace. Yang pertama ada memudahkan analisis kestabilan dan respons transien sistem dinamis. Kedua ada fungsi transfer, yaitu rasio output terhadap input dalam domain S. Lalu ada respons sistem, parameter sistem yaitu area tangki dan resistansi katup sangat memengaruhi waktu respons dan kestabilan output. Model DC servo motor yaitu fungsi transfer domain S. Persamaan motor yaitu melibatkan konstanta torsi dan konstanta balik EMF, resistansi, dan induktansi. Fungsi transfer yaitu menghubungkan tegangan input ke kecepatan sudut atau posisi sistem order kedua yang kompleks. Aplikasinya yaitu ada di kontrol robotika, sistem pelacakan atau tracking, dan otomasi industri memerlukan pengendalian posisi dan kecepatan motor yang sangat presisi. Selanjutnya ada kontrol PID, yaitu jantung otomasi industri. Kombinasi aksi kontrol untuk meminimalkan error dan mencapai set point dengan cepat dan stabil. 1. Proporsional, atau P, yaitu respon terhadap error saat ini, mengurangi waktu naik atau rise time, tetapi dapat menyebabkan overshoot. Kedua, ada integral atau I, mengoreksi error masa lalu, yaitu menghilangkan error steady state, offset, tetapi dapat meningkatkan overshoot. Ketiga, ada derivatif atau D, memprediksi error masa depan, yaitu meredam overshoot dan meningkatkan stabilitas, sensitif terhadap noise. Selanjutnya, penalaan parameter PID atau TANI, metode Ziegler-Nichols. Pendekatan Empires, tentukan gain kritis, dan periode osilasi untuk menghitung KP, KI, KD awal. 2. Pendekatan eksperimental, tuning manual atau trial and error, yaitu mulai dengan P, lalu tambahkan I untuk menghilangkan offset, terakhir tambahkan D untuk meredam osilasi. Ketiga ada dampak KP, KI, dan KD. Tuning yang buruk dapat menyebabkan sistem menjadi lambat, tidak stabil, atau terlalu agresif, overshoot yang tinggi. Tujuan akhirnya mencapai respons sistem yang cepat, akurat, dan stabil dengan overshoot minimal. Selanjutnya, quarter car model. Model suspensi kendaraan. Konsep dasarnya yaitu model sederhana untuk mempresentasikan seperempat massa mobil yang disokong oleh satu unit suspensi. Massa sprung atau MS, massa bodi kendaraan, mewakili kenyamanan penumpang. Lalu ada massa unsprung atau MU, yaitu massa roda dan komponen yang tidak didukung suspensi. Ketiga ada fokus analisis, mengontrol perpindahan bodi atau MS dan gaya kontak roda dengan jalan. Model ini fundamental untuk mendesain suspensi aktif atau semi-aktif yang dikendalikan oleh algoritma untuk meningkatkan kenyamanan dan handling. Selanjutnya, integrasi kontrol PID dalam sistem nyata. Yang pertama ada di level tangki di pabrik kimia, yaitu PID menjaga volume cairan yang konstan dalam reaktor dengan mengendalikan katup secara otomatis, memastikan kualitas produk. Kedua, yaitu pengendalian posisi motor DC. Dalam lengan robotika, PID memastikan motor berputar ke sudut yang tepat dan berhenti tanpa overshoot, meningkatkan akurasi. Ketiga, ada suspensi aktif kendaraan. Menggunakan PID untuk menyesuaikan redaman secara real-time berdasarkan kondisi jalan, mengoptimalkan kenyamanan dan keamanan. Keunggulan PID itu kesederhanaan, keandalan, dan efektivitas dalam meningkatkan stabilitas dan performa sistem.
Selanjutnya ada kesimpulan dan eksplorasi lebih lanjut. Solusi andal yaitu kontrol PID tetap menjadi tulang punggung dalam otomatisasi industri dan sistem kontrol modern. Pentingnya tuning, yaitu keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pemodelan yang akurat dan penalaan parameter yang cermat. Untuk arah masa depannya yaitu integrasi VID dengan logika fuzi, AI, dan kontrol adaptif untuk sistem yang lebih kompleks. Mungkin sekian penjelasan dari PPT saya. Selanjutnya saya akan mensimulasikan menggunakan MATLAB dan Simulate. Oke, di sini aku udah buat uh, untuk yang pertama, percobaan pertama, di sini untuk control tank problem, untuk KV-nya itu 0,01, lalu untuk R-nya itu 0,25, A-nya itu untuk 6,8. Di sini aku save dulu. Nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita buka simulasinya. Ini untuk percobaan yang selanjutnya. Nah, setelah itu tadi kan kita udah buat tuh, terus masuk Simulink. Nah, sekarang kita bisa buat rangkaiannya. Mungkin di sini untuk mempersingkat, aku langsung mensimulasikan saja. Nanti aku jelasin di akhir ya.
Setelah itu di sini kita run. Nah, di sini kita lihat untuk hasil scope-nya itu. Nah, ini. Nah, di sini untuk hasil scope-nya itu seperti ini. Dia sekitar di 0,24. Itu sesuai dengan yang sebelumnya, yaitu untuk yang R-nya. Nah, di sini kan tadi ini waktunya stop time itu 10 ya. Sekarang udah aku ganti jadi 5. Kita coba run lagi. Tapi di sini untuk nilai remnya itu masih tetap 1. Nah, ini untuk hasil scope-nya itu kayak gini. Kalau dia di perhitungan 5. Karena tadi mungkin aku ada kekeliruan di sini aku mau ulang. Ini kan setelah di run, tadi kan di sini tuh 6,8 harusnya 0,8. Ini udah aku ganti. Nah, ini untuk hasil pertama, sebelum remnya aku ganti itu 0,024. Nah, kalau misalnya di sini remnya aku tetap 1, tapi time-nya itu 5, kita lihat untuk scope-nya, itu dia ada di 12. Nah, sekarang aku ganti lagi nih untuk 2. Nah, dia akan seperti ini, 0,24. Kalau misalnya ini aku ganti untuk jadi lebih ini, kita lihat. Nah, dia di sini ada di 0,05. Maka dari itu, kalau ini kita ganti jadi 1 lagi. Nah, ini kan dia hasilnya segini. Itu sesuai, yang perhitungan tadi itu sesuai untuk R-nya itu dia 0,25. Mungkin sekian video yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika penjelasannya kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.